Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 24782065 dan rekan Saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya Naila Kansasa Sabila dengan NPM 24782056. Jadi di sini kita bakal ngebahas sebuah topik yang menarik sekaligus menantang, yaitu yaitu komputer and internet crime. Nah, jadi perkembangan teknologi dan informasi internet itu telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga bisnis. Namun, di balik kemajuan tersebut juga pasti muncul sisi gelap berupa cybercrime atau kejahatan komputer dan internet. Nah, cybercrime ini bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, serta menimbulkan dampak serius seperti kerugian finansial, hilangnya privasi, rusaknya reputasi, bahkan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bentuk, penyebab, pelaku, dan strategi menghadapi cybercrime agar lebih waspada di era digital ini. Nah, kalau biasanya kita nih sering dengar kata kejahatan, pasti pikiran kita tuh mungkin langsung ke pencurian motor, perampokan toko, atau tindak kriminal di jalanan. Tapi sekarang ada bentuk kejahatan baru yang nggak lagi butuh tatap muka atau yang sering disebut cybercrime. Nah, cybercrime ini unik banget karena pelakunya itu bisa nyerang dari mana aja, bahkan dari negara lain. Jadi istilahnya tidak ada batas geografis dalam kejahatan dunia maya. Kita bisa jadi korban walaupun pelakunya gak ada ribuan kilometer jauhnya. Misal, kita lagi duduk santai nih di kamar, nonton YouTube atau scroll TikTok. Lalu tiba-tiba HP-nya ngehang karena kena malware, atau lebih parah lagi data rekening bank kita. Lalu tiba-tiba dikuras habis. Lalu semua itu bisa terjadi karena adanya kejahatan di dunia maya. Lalu cybercrime juga sering dijuluki sebagai kejahatan tanpa wajah atau inside crime. Nah, karena sering kali kita tuh nggak sadar udah jadi korban, data pribadi bisa aja dicuri dan diam-diam dijual di dark web tanpa sepengetahuan kita. Lalu ada juga istilah dark side of technology, sisi gelap teknologi. Nah, jadi teknologi itu ibarat pisau. Dia bisa dipakai untuk hal-hal bermanfaat, tapi juga bisa dipakai untuk menyakiti orang lain. Sama halnya dengan komputer dan internet. Lalu dampak cybercrime itu ini besar banget. Enggak cuma kerugian finansial, tapi juga privasi itu bisa hilang, reputasi perusahaan bisa hancur, bahkan ada kasus sampai mengancam keamanan nasional suatu negara. Dan itulah kenapa topik ini penting buat kita pelajari, apalagi kita semua mahasiswa generasi digital yang sehari-hari nggak bisa lepas dari internet. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan di online bisa jadi target bagi pelaku cybercrime. Nah, jadi tujuan presentasi ini adalah ngajak kita semua untuk lebih melek terhadap keamanan digital, supaya nanti kalau ada serangan atau ancaman, kita ini gak perlu panik nih, kita tahu harus ngapain. Lalu sepanjang presentasi ini juga kita bakal bahas dari contoh kasus ransomware, lalu alasan kenapa keamanan itu penting, lalu kenapa serangan makin sering,
terus jenis serangannya, siapa saja pelakunya, regulasi hukum, strategi bertahan, sampai kesimpulannya. Jadi kita bakal coba untuk belajar bareng-bareng. Nah, untuk agendanya nih, kita yang pertama bakal kita lihat agendanya dulu. Jadi bagian pertama ini kita bakal mulai dari kasus nyata, yaitu ransomware Reventon. Kenapa mulai dari kasus ini? Karena cerita nyata selalu lebih gampang bikin orang paham ketimbang dari teori saja. Jadi cerita ini bakal bikin kita lebih relate sama dunia nyata. Dan bagian kedua, kita bakal bahas mengapa keamanan IT itu penting. Nah, banyak orang mikir, paling aman-aman aja kok. Nah, justru itu masalahnya, karena orang-orang meremehkan keamanan sampai akhirnya jadi korban. Lalu bagian ketiga, kita kupas penyebab kenapa insight cybercrime makin meningkat. Dan dengan mengerti penyebabnya, kita bisa lebih siap buat pencegahan di masa depan. Lalu untuk bagian keempat, kita bakal bahas jenis-jenis serangan komputer. Bagian ini lumayan panjang karena jenisnya banyak banget nih, mulai dari ada virus, ROM, trojan, spam, rootkit, sampai di phishing. Nah, di bagian kelima nih kita bakal bahas siapa aja pelaku kejahatan komputer. Jadi jangan salah, pelakunya itu nggak selalu hacker di hoodie hitam, bisa juga karyawan perusahaan sendiri atau bahkan organisasi besar. Nah, lalu untuk bagian keenam, kita tuh bakal lihat hukum dan regulasi yang mengatur cybercrime. Karena tanpa hukum susah banget nih buat menindak para pelaku kejahatan ini. Dan yang bagian ketujuh, kita bakal bahas strategi pertahanannya. Karena percuma nih kalau kita tahu ancaman tapi kita nggak tahu cara bertahannya gimana. Nah, bagian terakhir nih ada kesimpulan. Jadi supaya semua poin yang udah kita bahas bisa jadi rangkum dengan jelas. Nah, jadi bakal kita masukin di kesimpulan agar kita bisa melihat dari awal hingga akhir apa saja yang sudah kita bahas. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada kasus Reventon. Jadi kasus Reventon ransomware tahun 2012 ini tuh terkenal yang jadi salah satu titik awal orang sadar betapa seriusnya ransomware. Nih, bayangin nih, kita main laptop, tiba-tiba layar komputernya terkunci, nggak bisa klik apa-apa kecuali lihat pesan di layar. Nah, pesan itu tuh seolah-olah datang dari FBI atau polisi. Isinya itu tuduhan bahwa korban itu melakukan pelanggaran hukum, misalnya mengakses konten ilegal. Abis itu di bawah tuduhan itu ada instruksi nih buat bayar denda $200 kalau mau komputernya bisa dipakai lagi. Nah, inilah yang disebut digital kidnapping alias penyanderaan komputer. Lalu pasti banyak nih orang tuh bakal panik, apalagi karena logonya ini mirip FBI. Jadi akhirnya tuh banyak orang yang langsung bayar nih tanpa mikir panjang. Padahal FBI ini mencatat ada sekitar 170 korban per harinya. Nah, malware Reventon ini juga tuh menyebar lewat dari drive by download gitu. Jadi kita tuh nggak perlu download apa-apa, bahkan kita tuh cukup buka website berbahaya aja dan komputer kita tuh bisa langsung kena dari websitenya itu, karena websitenya itu udah secara dirancang oleh mereka berisi virus yang bisa menyebar di komputer kita.
Hmm, lalu bayangin nih, kalau sehari aja nih ada nih 170 korban, sebulan bisa ribuan orang nih. Terus total kerugiannya bisa miliaran dong. Nah, dari situ aja kita sudah ngeliat tuh seberapa banyak kerugian yang disebabkan oleh kasus ini. Dan ini aja hanya satu kasus. Kita belum tahu ada ratusan atau bahkan ribuan kasus di luar sana yang lebih banyak lagi, atau mungkin dia lebih ringan dibanding dari ransomware ini. Namun bukankah itu lebih merugikan juga walaupun dia kasusnya lebih kecil? Sekecil apapun kasus itu, pasti dia itu menyebabkan kerugian yang memakan banyak orang gitu. Lalu selain itu juga Raventon juga ada juga WannaCry ransomware pada tahun 2017. Nah, ini tuh lebih heboh lagi. WannaCry itu menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Bayangin, 20.000 komputer itu ada berapa banyak orang itu di 150 negara. Berarti hampir satu dunia tuh yang kena tuh. Lalu yang lebih parahnya lagi, WannaCry ini bikin rumah sakit di Inggris tuh lumpuh. Banyak operasi pasien dibatalkan karena sistem rumah sakit itu terkunci. Nah, ini tuh bukti nyata kalau ransomware itu bisa mengancam nyawa manusia yang seharusnya nih ada orang-orang yang udah urgent banget nih, harus banget dioperasi hari itu. Tapi karena datanya terkunci, jadi sulit nih buat menindaklanjuti orang-orang ini. Yang bahkan seharusnya bisa diselamatkan hari itu, bisa aja gak keselamatkan karena yang dijadwalkan hari itu untuk operasi tiba-tiba hilang jadwalnya, dan dokter pun gak tahu di mana mereka harus mengoperasi hari ini. Orang-orang yang harus mereka tolongi hari ini mereka gak tahu. Lalu dari kasus Raventon dan WannaCry ini kita tuh bisa lihat tuh bahwa ransomware ini tuh bukan main-main, bukan cuma bikin komputer rusak, tapi juga bisa bikin perusahaan bahkan negara tuh lumpuh total. Oke. Oke, di sini kita masuk ke mengapa keamanan itu penting. Nah, setelah dengar kasus ransomware, pertanyaannya nih, kenapa sih keamanan IT itu penting banget? Nah, bukannya kita tuh cukup pakai password aja ya? Nah, jawabannya karena keamanan IT itu ibarat sistem imun tubuh kita di dunia digital. Nah, tanpa imun, sistem kita tuh gampang diserang gitu kan. Pasti kalau misalnya di tubuh kita juga pasti kita kalau misalnya imun kita lagi turun atau lagi nggak ada, itu pasti kan kita jadi gampang terjatuhnya sakit. Nah, pertama, keamanan penting itu buat melindungi data bisnis. Nah, data itu kan ibarat harta karun perusahaan. Kalau sampai bocor, kerugiannya bisa gede banget kan. Nah, kedua, keamanan menjaga privasi pengguna. Contoh kasus itu ada Facebook Cambridge Cambridge Analytica tahun 2018, di mana data jutaan orang itu dipakai buat kepentingan politik tanpa izin, teman-teman. Nah, data pribadi sekarang itu disebut sebagai the new oil, artinya sama berharganya dengan minyak di zaman dulu. Jadi data udah jadi sumber daya baru. Nah, ketiga itu keamanan itu penting karena keamanan memastikan bisnis tetap jalan. Nah, kalau sistem kena serang, operasional bisa berhenti total, teman-teman. Contoh nyata nih di Sony Picture kena serangan tahun 2014. Data internal bocor, email karyawan ketahuan, sampai film belum rilis itu udah tersebar ke internet. Nah, selain kerugian finansial, reputasi mereka juga hancur dong. Nah, ini bukti bahwa
Cyber attack bisa bikin perusahaan besar pun kelimpungan, teman-teman. Nah, masalahnya ada di lemma etis. Nah, apa perusahaan harus jujur ngumumin serangan atau diem-diem nih buat nutupin biar reputasi aman? Kan bingung ya di situ. Nah, jadi jelas keamanan IT bukan cuman soal teknologi aja, tapi juga soal kepercayaan, etika, dan tanggung jawab. Di sini, teman-teman, kita lanjut ke penyebab insiden meningkat. Nah, pertanyaan besar sekarang, kenapa sih serangan cyber makin lama makin sering? Bahkan kayak nggak ada habisnya kan? Jawaban singkatnya, karena teknologi makin maju. Nah, serangan juga ikut makin canggih. Jadi ibarat kucing sama tikus. Kalau kucing makin pinter, tikus itu juga pasti makin lihai. Nah, kita bahas penyebabnya ya. Penyebab pertamanya adalah kompleksitas sistem. Dulu komputer cuman dipakai buat ngetik. Nah, sekarang ada ribuan aplikasi, perangkat IoT, server cloud, dan jaringan yang saling terhubung. Semakin kompleks sistem, semakin banyak juga celah yang bisa dipakai hacker buat masuk. Contoh kasus ya. Nah, contoh kasusnya ini serangan ke perusahaan Target Store di Amerika tahun 2013. Hacker bisa masuk ke sistem perusahaan hanya lewat celah di sistem AC pintar. Nah, dari situ mereka mencuri data 40 juta kartu kredit pelanggan. Bayangin, cuman gara-gara AC loh, itu bisa jebol sampai ke data keuangan. Nah, penyebab kedua adalah tren cloud computing dan beyond, yaitu bring your own device. Karyawan sekarang sering kerja pakai laptop atau HP pribadi kan. Nah, praktis sih, tapi kalau perangkat pribadi kena malware nih, otomatis bisa nular ke sistem perusahaan. Fenomena ini itu sering disebut shadow IT, yaitu penggunaan perangkat atau aplikasi yang nggak diawasi oleh tim IT. Nah, penyebab ketiga, kita lanjut ke penyebab ketiga, itu software vulnerabilitas alias bug atau celah keamanan. Tiap tahun ribuan celah baru ditemukan. Hacker biasanya buru-buru memanfaatkan celah itu sebelum pembuat software sempat bikin patch. Serangan semacam ini itu disebut zero day exploit dan biasanya sangat berbahaya tentunya. Nah, salah satu kasus terkenal adalah Heartbleed bug tahun 2014. Bug ini ada di OpenSSI, software yang dipakai jutaan website untuk keamanan. Nah, akibatnya banyak password dan data sensitif itu bisa dicuri dengan mudah, teman-teman. Nah, penyebab keempat adalah ekspektasi penggunaan. Sekarang orang maunya semua serba cepat kan. Kalau sistem login ribet, pasti ngeluh. Nah, karena ingin memuaskan pengguna, kadang perusahaan itu rela ngurangin lapisan keamanan itu sendiri. Nah, ini sering disebut dengan convenience over security. Kenyamanan lebih penting daripada keamanan. Contohnya itu helpdesk perusahaan kadang nurutin permintaan reset password hanya dengan saya lupa. Kan ada tuh kalau misalnya kita lupa password kan ada di bawahnya itu bacaan lupa password gitu kan, lupa sandi. Nah, ini ada beberapa yang dimana dia tanpa verifikasi detail. Padahal ini bisa jadi jalan masuk buat hacker, teman-teman. Nah, penyebab terakhir adalah perbedaan regulasi antar negara. Nah, ada negara yang hukum cybernya lemah sehingga hacker bisa dengan santai dia beroperasi dari sana ke sini gitu. Laporan Kaspersky pernah bilang
di Jepang hanya 6% komputer terinfeksi malware. Tapi di Sudan sudah sampai 70%. Nah, itu kan sangat perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kita rangkum nih, penyebab insiden meningkat itu kombinasi dari teknologi yang makin rumit, perilaku manusia yang sering abai, dan hukum belum merata. Hasilnya, serangan semakin banyak dan korban itu semakin bertambah. Next. Nah, di sini kita lanjut pada jenis serangan utama. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian lumayan agak panjang, tapi ini menarik, jenis-jenis serangan komputer. Di sini kita bakal bahas satu persatu ancaman digital yang sering terjadi. Pertama, itu ada virus dan worms. Virus biasanya butuh file untuk menempel, jadi aktif kalau file itu dibuka. Sedangkan worm itu lebih bahaya karena bisa menyebar otomatis lewat jaringan. Contoh nyata itu ada di I Love You Worm tahun 2000. Dia ini disebar lewat email dengan subjek I love you. Nah, dalam 10 hari saja, lebih dari 50 juta komputer itu terinfeksi. Kerugiannya itu diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar karena bentuk romantis worm ini sering dijuluki love bug. Nah, kedua itu ada Trojan Horse. Nama ini diambil dari kisah mitologi Yunani, kuda Troya. Nah, kelihatannya software normal, tapi diam-diam isinya jahat, teman-teman. Misalnya aplikasi bajakan atau game palsu yang ternyata mencuri password. Nah, ketiga itu ada spam. Spam ini biasanya berupa email massal berisi iklan atau promosi atau promosi bodong. Kadang spam juga bisa dipakai buat nyebarin malware dan phishing. Spam itu sering disebut sebagai junk mail karena mengotori inbox kita gitu. Lalu keempat itu ada DDoS, yaitu distributor denial of service. Serangan ini memanfaatkan ribuan komputer yang jadi zombie gitu untuk banjirin server target sampai down. Nah, istilah karenanya itu botnet army. Nah, tahun 2016 serangan DOS ini ke perusahaan DNS bikin layanan populer kayak semacam kayak Twitter, Netflix, dan Spotify nggak bisa diakses selama berjam-jam. Efeknya itu langsung terasa kan ke jutaan pengguna, karena kan kita sering juga pasti udah nggak familiar dan pasti sering pakai aplikasi yang udah saya sebutin tadi. Nah, kelima itu ada rootkits. Rootkit itu semacam software berbahaya yang bisa kasih akses penuh ke hacker tanpa ketahuan pemilik komputer. Nah, karena sifatnya sembunyi, rootkits itu susah buat dideteksi. Nah, keenam itu ada phishing. Tadi ada nyebut phishing juga kan. Nah, ini jenis penipuan yang bikin korban masukin data pribadi di website palsu. Nah, ada banyak variasinya. Ada spear phishing, itu targetnya spesifik. Ada smishing, itu via SMS, dan phishing itu via telepon. Jadi semua jenis serangan yang udah aku sebutin tadi, kita bisa lihat kalau cybercrime ini bukan cuman soal teknologi, tapi juga soal psikologi. Nah, karena banyak serangan yang berhasil bukan karena sistem yang lemah, tapi karena manusia gampang terkecoh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pelaku kejahatan ya. Nah, setelah tahu nih jenis serangannya nih, nah sekarang kita bahas siapa sih pelaku cybercrime ini nih. Nah, jangan bayangin cuma anak muda pakai hoodie hitam tadi kan ya, duduk di ruang gelap. Nah, faktanya itu jauh lebih beragam daripada
si anak muda yang pakai hoodie hitam tadi. Nah, yang pertama ada hackers. Tapi nggak semua hacker itu jahat ya. Ada istilah white hat hacker. Nah, itu tuh hacker baik yang bantu cari celah keamanan gitu. Ada juga black hat hacker. Hacker jahat yang niatnya itu nyerang. Ada juga grey hat hacker yang ada di tengah-tengah. Nah, yang niat selanjutnya yang kedua nih, ada crackers. Kalau hacker kadang cuma iseng, nah kalau cracker ini lebih fokus buat ngerusak atau mencuri. Nah, mereka ini biasanya punya motivasi finansial ya. Nah, lalu yang ketiga ada malicious insiders, yaitu orang dalam perusahaan sendiri ya. Mereka bisa jadi ancaman besar karena udah punya akses di perusahaan itu. Nah, contoh nyatanya nih, ada Edward Snowden tahun 2013. Dia ini kontraktor NSA yang membocorkan dokumen rahasia tentang program pengawasan pemerintah AS. Snowden disebut juga sebagai whistleblower. Nah, yang keempat ada industri space atau mata-mata industri. Nah, mereka kerja buat nyolong rahasia dagang perusahaan lain. Nah, ini biasanya dilakukan semata-mata demi keuntungan bisnis. Nah, yang kelima itu ada cyber criminals. Biasanya tujuannya itu uang. Mereka mencuri data, kartu kredit, lalu rekening, atau jual data curian di dark web. Nah, yang keenam ada kelompok hacktivists. Nah, gabungan hacker dan aktivitis. Mereka nyerang sistem demi tujuan politik atau sosial. Contoh terkenalnya tuh Anonymous. Lalu yang ketujuh ada cyber teroritis. Nah, mereka itu lebih ekstrim lagi. Targetnya bukan individu ataupun perusahaan, tapi infrastruktur vital kayak listrik, air, atau transportasi. Nah, tujuannya itu tuh buat bikin ketakutan massal gitu. Nah, jadi pelaku cybercrime bisa siapa saja, mulai dari misalnya nih ada mahasiswa iseng atau karyawan perusahaan yang ada dendam, sampai organisasi kriminal internasional. Nah, intinya jangan pernah anggap remeh karena musuhnya bisa datang dari mana saja gitu. Selanjutnya ada hukum dan regulasi. Nah, teman-teman, sekarang ini kita bahas soal hukum dan regulasi. Karena kalau ada kejahatan, tentu aja harus ada aturan hukum yang bisa menindak pelakunya. Tanpa hukum, dunia itu bisa jadi kayak Wild West atau dunia koboi tanpa aturan. Di Amerika Serikat, salah satu regulasi penting adalah USA Patriot Act. Undang-undang ini muncul setelah tragedi 9/11. Dan salah satunya mengatur cyber terorisme. Nah, hukuman bagi pelaku bisa berat banget, bahkan sampai 20 tahun penjara nih. Ada juga nih, Identity Theft and Assumption Deterrence ACT yang fokus pada pencurian identitas. Kenapa nih penting? Karena pencurian identitas sering dipakai buat bikin akun palsu, ngambil pinjaman online atau transaksi ilegal. Bahkan data kita tuh bisa juga sih dipakai buat judol ya. Lalu ada Computer Fraud and Abuse CFAA. Undang-undang ini melarang akses tanpa izin, pencurian password, hingga penyebaran malware. CFAA jadi dasar banyak kasus hukum terkait hacker di Amerika Serikat. Nah, masalahnya adalah
hukum seringkali ketinggalan dibanding teknologi. Hacker bisa bikin metode baru dalam hitungan hari, tapi bikin undang-undang butuh tahunan, yang akhirnya regulasi sering nggak bisa langsung ngejar perkembangan dunia cyber. Nah, di Indonesia kita punya UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengatur soal transaksi online, pencemaran nama baik, sampai cybercrime. Tapi sering juga diperdebatkan nih karena pasalnya dianggap multitafsir atau pasal karet. Banyak kasus di Indonesia yang masuk ke ranah UU ITE, tapi lebih pencemaran nama baik di media daripada cybercrime murni. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya aturan lebih baik detail untuk kasus seperti ransomware, phishing, atau DDoS. Nah, jadi kita bisa dibilang hukum di Indonesia itu ada, tapi penerapannya masih belum maksimal. Kadang yang ditindak bukan hacker beneran, tapi orang biasa yang posting sesuatu di medsos. Nah, intinya regulasi itu penting banget, tapi jelas belum cukup nih buat mengatasi cybercrime. Kita butuh hukum yang jelas, tegas, dan bisa menjangkau serangan digital yang terus berkembang. Nah, kesimpulannya, hukum memang jadi benteng terakhir, tapi jangan lupa bahwa pertahanan terbaik tetap ada kesadaran pengguna dan kesiapan perusahaan. Regulasi cuma bisa jalan kalau ada keseriusan dari semua pihak. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu ada strategi pertahanan. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling tunggu-tunggu nih. Gimana sih cara bertahan dari cybercrime? Karena percuma kalau kita cuma tahu ancaman tapi nggak tahu cara menghadapinya, ya kan? Nah, salah satu konsep pentingnya adalah trustworthy computing. Konsep ini punya 4 pilar, yaitu security, privacy, reliability, dan business integrity. 4 ini sering disebut juga the pillars of cyber defense. Nah, security berarti sistem yang harus aman dari serangan. Privasi berarti data pengguna harus dijaga dengan serius. Reliability artinya sistem tetap bisa berjalan meski ada masalah. Dan business integrity berarti perusahaan harus jujur serta transparan dalam mengelola data. Nah, selain itu, organisasi juga perlu nih melakukan risk assessment. Ini ibarat analisis SWOT versi dunia digital. Kita harus tahu aset paling penting, ancaman apa saja yang mungkin muncul, dan seberapa besar dampaknya. Nah, setelah tahu resikonya, langkah berikutnya adalah bikin security policy. Kebijakan ini berisi aturan jelas tentang penggunaan password, email kantor, perangkat pribadi, dan akses ke jaringan perusahaan. Nah, edukasi juga nggak kalah penting nih. Banyak serangan justru berhasil karena manusia itu lengah. Misalnya, ada email phishing dengan link mencurigakan, tapi tetap tuh diklik sama manusia itu. Karena itu, karyawan harus dilatih biar nggak gampang terkecoh. Dalam dunia keamanan ada istilah the weakest link, yaitu mata rantai terlemah. Biasanya manusia, tapi kalau manusia dilatih dengan baik, justru bisa jadi the first line of defense. Pertahanan pertama paling efektif. Strategi lain adalah pakai sistem defense in depth. Ini konsep pertahanan berlapis, mirip benteng zaman dahulu yang punya banyak lapisan tembok. Kalau satu lapisan ditembus, masih ada lapisan yang menjaga. Nah, contoh nyatanya nih, bank sekarang nggak cuma pakai password, tapi juga two-factor authentication atau OTP, kode OTP ya. Jadi meskipun password bocor, masih ada lapisan tambahan. Jadi strategi pertahanan yang baik itu gabungan dari teknologi, aturan yang jelas, dan kesadaran pengguna. Kalau 3 hal itu jalan bareng, risiko cybercrime bisa ditekan secara signifikan. Oke, selanjutnya kesimpulan.
Nah, teman-teman, kita sampai di bagian penutup ya. Nah, kita rangkum nih apa saja yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama, cybercrime adalah kejahatan nyata yang makin lama makin serius. Bentuknya beragam, dari ransomware, phishing, sampai DDoS. Dan semua itu bisa merugikan individu, perusahaan, bahkan suatu negara. Yang kedua, contoh kasus seperti Reveton dan WannaCry menunjukkan betapa bahayanya serangan ini. Nggak cuma data hilang, tapi bisa bikin rumah sakit lumpuh, bisnis bangkrut, bahkan nyawa manusia terancam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk ketiga tuh ada keamanan IT, itu penting banget. Nah, tanpa keamanan semua teknologi canggih itu bisa jadi sia-sia nih, karena sekali kena serangan dampaknya itu bisa fatal tuh. Lalu yang keempat itu ada penyebab serangan. Nah, penyebab serangan ini makin meningkat karena sistem tuh makin kompleks, banyak perangkat pribadi dipakai untuk kerja, celah softwarenya itu makin banyak, dan hukum di beberapa negara tuh makin lemah. Yang kelima itu ada pelaku cybercrime, itu beragam, ada hacker, crackers, orang dalam perusahaan, kelompok kriminal, hacktivis, sampai cyber teroris. Nah, motivasi mereka tuh beda-beda, ada uang, politik, atau sekedar iseng. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang keenam itu hukum dan regulasi memang ada, baik di Amerika maupun Indonesia, tapi regulasi sering ketinggalan dari perkembangan teknologi. UU ITE misalnya masih sering diperdebatkan. Ketujuh, itu strategi pertahanan harus dilakukan secara menyeluruh. Nggak cukup pakai antivirus aja, harus ada kebijakan, edukasi, dan teknologi berlapis. Nah, intinya keamanan IT bukan cuma masalah teknis, tapi juga masalah etika, bisnis, dan tanggung jawab bersama. Semua pihak itu punya peran, pemerintah, perusahaan, dan kita sebagai pengguna, teman-teman. Nah, jadi pesan terakhir dari presentasi ini, mari kita semua lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan gampang percaya link sembarangan, teman-teman. Jangan pakai password yang lemah, dan selalu waspada, karena di era digital keamanan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Oke, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada beberapa kesalahan dalam presentasi kami atau dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.